Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang berbagai pendekatan dalam studi Islam. Presentasi ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas ujian akhir di IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 2. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendekatan dalam studi Islam itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah pendekatan teologis, yang kedua pendekatan antropologis, dan yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Kemudian pendekatan teologis dibagi menjadi 2, yaitu ada pendekatan filosofis, ada pendekatan fenomenologis. Kemudian yang kedua ada pendekatan antropologis, ini dibagi menjadi 3. Ada pendekatan historis, ada pendekatan psikologis, dan ada pendekatan ilmu sosial. Kemudian pendekatan sosiologis itu sendiri juga dibagi menjadi 2. Ada pendekatan kebudayaan dan pendekatan interdisipliner. Kita akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan pendekatan atau yang dimaksud dengan pendekatan teologis. Teologi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah atau Tuhan, dan logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi membahas materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan-Tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis itu terbagi menjadi 3, yaitu ada teologi normatif atau apologis, kemudian teologi dialogis, dan teologi konvergensi. Yang pertama pendekatan antropologis, yang kedua pendekatan antropologis itu merupakan salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ini yang dimaksud dengan pendekatan antropologis. Kemudian pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis itu merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang penilaiannya itu berdasarkan akal atau rasional. Ukuran benar dan salahnya itu ditentukan dengan penilaian akal, dapat diterima oleh akal atau tidak. Itu yang disebut dengan pendekatan filosofis. Kemudian pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikirnya berkembang dan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan terciptanya tingkat integrasi lebih besar. Ini yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis. Kemudian ada pendekatan interdisipliner. Apa itu pendekatan interdisipliner? Adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Nah, dari pendekatan indisipliner muncul beberapa pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam lain yang sebagian besar dipengaruhi studi kawasan. Misalnya di sini ada sastra Islam dan arkeologi, ada linguistik atau bahasa, ada mistis, ada semiotik,
semiotika atau makna benda atau lambang, ada biologi, cinta terhadap kata-kata, filologi, cinta terhadap kata-kata, ada doktriner ilmiah, dan ada ekonomi. Kemudian pendekatan psikologis. Apa itu pendekatan psikologis? Adalah paradigma cara pandang dalam memahami agama dengan mempelajari jiwa seorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin seperti iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku seorang dapat dilihat dari sesuatu yang ia yakini. Ini yang disebut dengan pendekatan psikologis. Kemudian ada pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan fenomenologis. Itu merupakan metode untuk memahami agama orang lain berdasarkan perspektif netralitas. Pendekatan ini memiliki kelebihan bisa memahami agama orang lain dan kekurangannya jika iman tidak kuat maka akan tergoyahkan. Kemudian ada pendekatan ilmu sosial. Pendekatan dengan cara memahami agama secara objektif dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendekatan ilmu sosial. Kemudian ada pendekatan historis. Pendekatan historis atau sejarah itu merupakan salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaannya. Nah, pendekatan historis adalah studi Islam ini amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama itu turun dalam situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap sebagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat atau metodologi untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Kemudian bisa kami simpulkan bahwa ajaran Islam itu menyebar dengan berbagai pendekatan. Beberapa pendekatan yaitu tadi yang sudah kita bahas satu persatu, ada pendekatan teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, dan interdisipliner. Seperti ajaran Islam yang dibawa dan disebarkan oleh 9 wali yang namanya dan ajarannya terus bersinar hingga kapanpun bagi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kemudian ajaran Islam disebar itu melalui proses teori dengan berbagai metode yang dirasa cocok jika diterapkan di negara Indonesia dan prakteknya masih terus berlanjut hingga saat ini. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.